Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Saputra. Saya dari Sistem Informasi, Fakultas Teknologi, Komunikasi, dan Informatika. Dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk menjawab soal-soal UAS perancangan e-bisnis. Dosen penguji Bapak Gatot Supriyono, SSI, MSM. Nomor 1. Bagaimana membedakan karakteristik komunikasi pemasaran media tradisional dan media baru? Pemasaran digital bukan sebuah sekedar pilihan lain untuk berbagai iklan. Tidak seperti membuat iklan perusahaan dari generasi ke generasi, maka bagaikan iklan itu berbagai saluran, yaitu dari radio, TV, dan media cetak. Sementara Anda dapat mengubah tindakan iklan Anda dari sebuah media berdasarkan Anda menyimpan pesan dan menggunakan elemen utama yang sama di iklan tanpa memperhatikan pilihannya. Digital menjadi cara yang jelas berbeda untuk melihat ruang lingkup dari melibatkan audiens Anda. Berikut indikasi perbedaan antara media tradisional dan jejaring sosial. Media tradisional yaitu percakapan dua arah, sistem terbuka, transparan, pemasaran langsung ke arah satu individu, tentang customer, konten merek dan use generate, konten asli, platform gratis, keterlibatan, dan pelaku pengguna atau pengecer. Sedangkan jejaring sosial, percakapan satu arah, sistem tertutup, agak tertutup, pemasaran secara kolektif tentang siapa Anda, konten profesional, konten yang didesain, platform berbayar, matriks jaringan atau frekuensi, aktor atau selebritis. Nomor 2, bagaimana kita memberikan kualitas layanan yang unggul untuk membangun dan memelihara hubungan pelanggan. Yang pertama, memberikan perhatian khusus. Yang kedua, ciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain atau simbiosis mutualisme. Yang ketiga, lakukan follow up pasca penjualan. Keempat, tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Dan kelima, berikanlah keuntungan kepada pelanggan setia Anda. Nomor 3, haruskah kita mengubah struktur organisasi dalam menanggapi e-bisnis? Jika demikian, apa saja pilihannya? Menurut saya, harus. Karena lingkungan ekonomi harus menyesuaikan untuk bisa bertahan di tengah era digital ini. Dengan demikian, harus selalu mengevaluasi dan mengatur ulang struktur organisasi agar harus mampu menghadapi arus perusahaan melalui strategis khusus agar organisasi dapat memenangkan persaingan yang semakin ketat, termasuk dengan maraknya e-bisnis. Karena apabila meraih menjadi e-bisnis, setiap orang akan dipekerjakan melalui sesuatu yang cepat sehingga membutuhkan struktur organisasi yang memiliki fondasi yang kuat dan tepat. Terdapat beberapa pilihan yang mengidentifikasi bahwa harus mengatur ulang struktur organisasi. Di antaranya itu: A. Sumber daya manusia atau SDM. Peran pegawai dalam organisasi sangatlah krusial. Sangat penting bagi Anda untuk merekrut orang-orang dengan skill yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang dibutuhkan dalam organisasi. Jika Anda tidak memiliki sumber daya yang tepat atau sebanyak apapun perbaikan yang Anda lakukan dalam organisasi, maka sebaik atau sebanyak apapun perbaikan yang Anda lakukan dalam organisasi tetap saja tidak akan membawa hasil yang lebih baik. Berikut ini adalah tanda-tanda menunjukkan bahwa struktur organisasi dan SDM Anda harus diperbaiki. A. Performa organisasi yang selalu tidak memenuhi ekspektasi. B. Kendali komunikasi yang terus-menerus. C. Kurangnya rasa tanggung jawab serta rasa memiliki pegawai Anda terhadap pekerjaan mereka. D. Decision making yang tidak efektif. E. Terlalu banyak orang yang bekerja dan proses kerja tidak efektif. F. Orang merasa bekerja tidak selalu dengan bakat dan keahlian sehingga banyak yang keluar masuk kerja. Kedua, teknologi. Pastikan teknologi yang dimiliki cukup dan mendahului kompetitor, karena jika belum harus mengaudit ulang teknologi organisasi untuk kemudian menggantikannya dengan teknologi yang baru. Dengan adanya teknologi baru, banyak pekerjaan akan dapat dilakukan secara otomatis sehingga mempersingkat waktu dan dibutuhkan.
untuk melakukan sebuah pekerjaan dan meningkatkan produktivitas. Berikut ini adalah tanda-tanda untuk mengubah struktur organisasi dan mengembangkan teknologi yang ada. Di antaranya yaitu A. Selalu terlambat dalam memperoleh data yang dibutuhkan. B. Pegawai Anda sering berantak, frustasi dan stres mengenai rutinitas kerja mereka. C. Pekerja mudah sering terhambat karena delay dan error dengan teknologi saat ini. Dan D. Hilangnya kesempatan untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan stakeholder menggunakan teknologi yang ada. Ketiga, budaya. Organisasi tidak dapat melakukan hal yang sama terus-menerus karena dunia selalu senantiasa berubah dan berkembang. Ciptakan sebuah budaya yang positif dalam organisasi untuk memotivasi produktivitas yang optimal serta kualitas hasil yang meningkat untuk mengembangkan level organisasi yang dimiliki. Terdapat beberapa tanda-tanda yang harus diperbaiki struktur dan budaya organisasi, di antara lainnya yaitu A. Pegawai tidak menghormati satu sama lain. B. Selalu menghindari atau bahkan menolak perubahan. Dan C. Konflik yang terus-menerus dalam organisasi. 4. Identifikasi elemen kunci pendekatan untuk meningkatkan desain antarmuka dan desain keamanan sistem e-commerce. Berdasarkan 17 General Principles of UI Design oleh Deborah J. Mayhew, terdapat elemen kunci pendekatan untuk meningkatkan desain antarmuka dan desain keamanan sistem e-commerce. Di antaranya yaitu 1. User compatible adalah kesesuaian tampilan dengan tampilan dari user karena perbedaan user biasanya terjadi kebutuhan tampilan berbeda. Kedua, produk compatibility adalah istilah yang berarti bahwa produk aplikasi yang dihasilkan juga harus sesuai, memiliki tampilan yang sama atau serupa baik user dan awam maupun yang ahli. Ketiga, task compatibility berarti fungsional dari task atau tugas yang Anda harus sesuaikan dengan tampilan. Keempat, workflow compatibility adalah banyak aplikasi yang dapat dijalankan dalam suatu tampilan dan kita bayangkan jika tampilan yang ada hanya untuk satu pekerjaan saja. 5. Consistency artinya tetap atau tidak berubah. Keenam, familiarity biasanya diartikan sebagai suatu hal yang telah terbiasa kita gunakan. Ketujuh, simplicity dapat diartikan sebagai kesederhanaan. Kedelapan, deceit manipulation artinya memanipulasi secara langsung. Misalnya Anda tidak perlu menuliskan sintaks yang report hanya untuk mempertebal huruf, cukup dengan CTRL-B atau bold. Kesembilan, kontrol artinya kita memberikan kontrol penuh pada user, tentunya dengan sebaik mungkin dan jangan merusak sistem. 10. What you see is what you get. Artinya kita harus membuat tampilan yang mirip seperti kehidupan nyata user dan memastikan fungsionalitas yang Anda berjalan sesuai dengan tujuan. 11. Flexibility ini berhubungan dengan masalah tools atau alat yang biasa digunakan oleh user. 12. Responsive tampilan yang dibuat harus respon. 13. Invisible teknologi sebagai program handal kita tidak boleh sombong. 14. Robustness itu artinya handal. 15. Production adalah melindungi user dari kesalahan yang umum dilakukan misalnya dengan memberikan fitur back atau undo. 16. Ease of learning tanpa harus adanya pelatihan. 17. Ease of use harus mudah digunakan serta halnya menggunakan fasilitas yang ada di keseharian kita. 5. Tindakan apa yang dapat kita ambil untuk meminimalkan resiko implementasi sistem e-bisnis? 1. Lakukan indikasi resiko. Anda dapat mencoba indikasi kira-kira apa saja jenis resiko yang dapat muncul. Apakah dari sisi finansial, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Identifikasi resiko ini dapat bermanfaat untuk mengenali kemungkinan adanya resiko yang sedang atau mampu akan menjadi dalam bisnis Anda. Output dari indikasi resiko ini adalah berupa daftar dari setiap resiko yang dapat terjadi pada bisnis Anda. Kedua, ranking berdasarkan kerugian. Setelah memiliki daftar tentang berbagai resiko bisnis, saatnya Anda menganalisis dan mengurutkannya berdasarkan dampak buruk. Fokus pada resiko yang paling besar akibatnya dan paling sering dialami terutama terhadap jenis bisnis serupa. Cari apa saja dampaknya terhadap Anda, karyawan, kelangsungan perusahaan dan lingkungan. Ketiga, lakukan kontrol resiko. Daftar dengan berbagai resiko ini tidak akan berarti jika tidak ada rencana aksi yang dapat dilakukan untuk
menanggulangannya. Dalam menyiasati resiko usaha, terdapat 5 bentuk sikap yang harus Anda ambil seperti A. Risk avoidance, menghindari resiko. Sikap berikut sering kali tidak efektif karena dapat menghindari resiko. Ini berarti Anda tidak berani mengambil kesempatan untuk berusaha dan mengatasi resiko. Anda bahkan tidak belajar akan apapun. Tindakan ini berarti Anda tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan resiko tersebut terjadi, termasuk tidak jadi melakukan suatu strategi usaha yang telah disusun. B. Risk reduction atau mengurangi resiko. Hal ini berarti mencari sebuah tindakan untuk mengurangi kerugian dari sebuah resiko yang dapat terjadi. C. Risk transfer atau memindahkan resiko. Selain menghindari dan mengurangi resiko, Anda juga bisa menganalihkan resiko. Anda bisa mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain dengan membayar jasa tersebut. D. Risk retention, menerima resiko. Menerima artinya Anda hanya bisa merelakan kerugian tersebut. Sikap ini tentunya diambil jika tidak ada cara lain untuk menghadapinya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qala mu'min yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.